Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Gigi Irmanovianti, NPM 2216020006, asal prodi Magister Hukum Kesehatan kelas A semester 2, Universitas Pancabudi, Sumatera Utara. Adapun kali ini saya melengkapi tugas mata kuliah Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan. Mens sana in corpore sano memiliki makna di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Hingga saat ini ungkapan itu terus diingat dan dijadikan motivasi untuk selalu menjaga kesehatan. Dalam dunia kesehatan selalu dikenal dengan adanya pasien dan tenaga medis. Pasien merupakan orang yang sakit dan tenaga medis adalah pihak yang memiliki keahlian untuk dapat menyembuhkan. Pada zaman dahulu, tenaga medis yang meliputi dunia kedokteran, keperawatan, dan lain sebagainya hanya memakai kode etik yang dibuat oleh mereka secara internal. Namun pengawasan hukum dari eksternal juga mulai dirasa perlu untuk diberlakukan, tepatnya pada bagian kedua abad 20. Peran pihak di luar tenaga medis mulai turut andil dalam dunia kesehatan. Juga peranan hukum mulai digunakan pada masa ini. Tak dapat dipungkiri bahwa kesehatan tidak dapat lepas dari apa yang namanya hukum. Terlebih dunia kesehatan semakin maju dan kompleks, sehingga diperlukan sebuah instrumen hukum untuk memberi rambu-rambu dalam dunia kesehatan. Munculnya hukum kesehatan yaitu pada 20 abad lebih sebelum Masehi, berawal dari Raja Hammurabi dari Babilonia yang menyusun kodifikasi hukum yang antara lain mengatur mengenai dokter dalam menjalankan profesinya. Di Indonesia sendiri, hukum kesehatan bermula dari bangsa kolonial. Di Belanda, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerbitkan ordonansi tentang pemeliharaan kesehatan masyarakat. Belanda menggunakan istilah Gezondheidstrijd, mohon maaf jika salah penyebutan kata, yang baru diusulkan Goudsmit tahun 1954. Kemudian tahun 1960-an berdirilah Vereniging for Gezondheidstrijd, perkumpulan untuk hukum kesehatan pada tahun 1967. Sejak tahun 1977, perkumpulan ini menerbitkan Tijdschrift for Gezondheidstrijd, majalah hukum kesehatan. Seiring berkembangnya hukum kesehatan, maka diadakanlah kongres. Kongres pertama tentang hukum kedokteran diselenggarakan di Kent, Belgia pada tahun 1967 yang dihadiri oleh ahli hukum senior dan dokter dari Indonesia. Adapun judul tesis yang akan saya angkat terkait dengan hukum kesehatan adalah perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis, suatu tinjauan dari sudut hukum perdata. Pada tahun 1981 terjadi peristiwa di mana seorang dokter dari Pati yang bernama Dr. Setianingrum menyuntik seorang anak yang kemudian mengalami syok anafilaktik. Pengadilan Negeri Pati menyatakan bahwa dokter tersebut bersalah dan dipidana penjara pada tahun 1982. Namun di tingkat banding dan kasasi, Dr. Setianingrum dibebaskan dikarenakan dengan dalil bahwa yang dilakukan oleh dokter tersebut merupakan kelalaian dan bukan kesengajaan dan tidak didukung dengan peralatan medis yang memadai. Dari peristiwa tersebut menandakan bahwa kehadiran hukum sangatlah penting di dunia kesehatan. Maka pada tanggal 1 November 1982 di Jakarta dibentuklah kelompok studi hukum kedokteran Indonesia yang terdiri atas dokter dan sarjana hukum. Tanggal 7 Juli 1983 terbentuklah Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia atau Perhuki. Selanjutnya dalam Kongres Nasional di Yogyakarta pada tanggal 28 Januari 1993 diubah namanya menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia. Kegiatan dari Perhuki ini adalah mensosialisasikan pemahaman hukum kesehatan dengan menyelenggarakan kursus dasar dan lanjutan bagi tenaga kesehatan, yuridis dan penegak hukum. Perhuki dilibatkan oleh Depkes dalam menyiapkan beberapa rancangan undang-undang dan peraturan pemerintah. Perhuki juga diundang oleh BPHN untuk menilai produk hukum yang sudah ada tentang pemeliharaan kesehatan. Akhirnya hukum kesehatan berhasil mendapatkan tempat dalam kurikulum Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum. Dalam anggaran dasar Perhuki, pengertian hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya, serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan
dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman medis nasional atau internasional, hukum bidang kesehatan, yurisprudensi, serta ilmu pengetahuan tentang kedokteran atau kesehatan. Semakin berkembangnya teknologi, bidang kesehatan semakin kompleks, di mana hukum memiliki peranan yang benar-benar penting. Misalnya saja tentang hukum transplantasi organ, bayi tabung, cloning, kebijakan mengenai BPJS, bahkan yang masih ramai sekarang yaitu yang baru-baru ini menjadi global pandemi adalah mengenai COVID-19. Disinilah hukum sangat berperan besar dalam menentukan kebijakan di bidang kesehatan, karena hukum kesehatan melibatkan keselamatan banyak orang. Sehingga hukum kesehatan harus bersifat progresif dan responsif. Kedepannya hukum diharapkan lebih mampu menangani masalah-masalah kesehatan sehingga hak rakyat dapat tercapai sesuai yang diamanatkan di konstitusi. Permasalahan hukum di atas menjadi latar belakang penulisan saya tentang perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis, suatu tinjauan dari sudut hukum perdata. Adapun rumusan masalah dari penulisan tesis saya dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, adakah perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan di bidang medis? Kedua, dapatkah pihak pasien yang dirugikan sebagai konsumen jasa pelayanan medis menuntut ganti rugi pelayanan medis yang dimaksud? Ketiga, siapakah yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa pasien sebagai konsumen jasa pelayanan medis dimaksud? Sesuai dengan lingkup masalah yang telah ditentukan, maka untuk menghindari agar jangan sampai timbul suatu pembahasan yang nantinya keluar dari pokok permasalahan dalam kaitannya dengan judul yang telah dipilih tersebut, maka untuk itu fokus pembahasan masalah dalam penulisan tesis ini hanya di sekitar perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis ditinjau dari segi hukum perdata yang dititikberatkan pada tanggung jawab atas kerugian yang menimpa pasien. Demikianlah penyajian saya pada kesempatan kali ini tentang pemaparan secara singkat mengenai judul dan isi tesis yang akan saya angkat. Saya sadari tulisan saya jauh dari sempurna, untuk itu saya haturkan permohonan maaf jika ada kesalahan dan ucapan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing. Masukan dan sarannya sangat saya harapkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.